Halo semuanya, saya Trisno Valdo dari Bengkulu akan menyapa teman-teman semua memberikan beberapa tips untuk bagaimana caranya teman-teman bisa untuk menjual produk lebih tinggi harganya namun tingkat closingnya akan tetap lebih tinggi juga. Kali ini dilema yang kita terima atau yang kita temui di lapangan adalah bagaimana kenaikan harga handphone dikarenakan masalah kurs dolar kita yang memang kita sadari itu naik signifikan teman-teman semua. Sehingga akhirnya beberapa brand handphone itu menaikkan harga handphone yang lumayan ya, mulai dari Rp200.000 sampai dengan harga Rp300.000, dan begitu juga yang terjadi di tempat kita. Nah, di sini teman-teman semua, tentang yang namanya sebuah penjualan ya, seberapapun harga yang kita tawarkan kepada user ya, akan ada beberapa user yang melakukan penolakan karena terjadinya perbedaan harga, dan ada beberapa user yang bahkan tetap mengabaikan masalah harga. Oke, kita tidak boleh konsentrasi dengan harga, dengan user yang memang istilahnya di sini dia tidak mau beli handphone saya dikarenakan di sini kita menjual produk yang lebih tinggi harga daripada harga sebelumnya. Kita abaikan. Kita konsentrasi pada user yang dimana dia tidak memperdulikan masalah harga, namun dia akan tetap membeli handphone kita. Nah, dari user ini sendiri pun kita bisa belajar teman-teman semua, kenapa finally akhirnya dia tetap membeli produk kita walaupun harga awalnya bukan seperti ini, namun dia tetap akan membeli produk kita. Akan banyak sekali yang namanya alasan-alasan yang diberikan oleh user itu sendiri. Sebelum saya masuk ke sini, saya mau coba untuk ubah dulu cara pemikirannya teman-teman semua. Sekarang saya mau coba tanya, ada berapa banyak layanan coffee shop yang berada di area kita ini teman-teman semua? Dan layanan coffee shop itu sendiri pun itu berbeda-beda harganya. Namun ada tempat satu coffee shop yang masih akan tetap ramai orangnya. Bahkan skalanya itu ada di Indonesia sendiri pun, dengan harga satu cupnya pun itu bisa mencapai di Rp70.000, yang notabene orang menjual di harga Rp20.000. Bayangkan, ini berapa kali lipat dari harga yang dijual oleh pasaran itu sendiri. Namun brand tersebut masih tetap mampu menjual produknya mereka, masih tetap memiliki customer yang loyal terhadap mereka. Dan kalau kita bicara mengenai masalah taste, sebenarnya itu hanya hubungan soal masalah lidah. Namun kenapa masih banyak user yang tetap kekeh, saya pengen beli kopi di toko itu. Itu kasus pertama teman-teman semua. Nah, selanjutnya di sini pun coba untuk kalian berpikir ulang kembali di pikirannya teman-teman semua. Ada banyak sekali yang namanya kendaraan-kendaraan yang beredar di pasaran saat ini. Bahkan mungkin kendaraan yang kalian pakai, baik itu motor ataupun mobil ya. Nah, di sini kendaraan-kendaraan yang kalian gunakan itu pun sebenarnya kalau kita pikir secara logis, ini berfungsi hanya untuk memindahkan kalian dari tempat A ke tempat B, atau mempercepat tujuan kalian sendiri supaya bisa untuk sampai tepat waktu. Ya, bener ya. Mau kalian pakai namanya motor A atau motor B atau mobil A atau mobil B sekalipun, nyampenya juga tetap bakal sama. Tapi kenapa masih ada beberapa orang yang tetap pengen beli motor atau mobil yang harganya beda-beda nih? Iya kan? Seperti itu juga kalian. Apa alasannya? Kenapa sampai akhirnya teman-teman semua memilih motor A atau memilih motor B yang bahkan harganya sebenarnya lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya? Fungsinya sama aja. Nih, teman-teman semua, sebenarnya seorang salesman itu sendiri pun menjual sebuah produk ya, itu bukan hanya dikarenakan sebuah price saja atau harga saja. User membeli handphone ya, atau user membeli produk kita bukan only cuman karena masalah price, tapi banyak beberapa alasan-alasan lain yang sebenarnya juga berpengaruh penting banget untuk yang namanya finally akhirnya user itu membeli produk yang kita jual. Contoh adalah di sini mengenai yang namanya saya suka tentang spesifikasinya, saya suka desainnya, saya suka yang namanya kameranya, hasil videonya, dan masih banyak lagi alasan-alasan lain yang finally akhirnya user membeli produk yang kita tawarkan itu sendiri teman-teman semua.
Nah, di sini seorang sales itu harus mampu menciptakan rasa ingin ataupun rasa butuh terhadap user itu sendiri, dan finally akhirnya dia membeli produk itu. Ya, kalian harus bisa untuk menciptakan alasan besar sehingga user itu memilih produk yang kalian tawarkan walaupun harganya jauh lebih tinggi daripada harga semulanya. Menciptakan rasa butuh dan juga menciptakan rasa ingin itu sangat diperlukan yang namanya sebuah analisa, dimana sebelum seorang sales menawarkan produk sendiri pun kalian harus mampu untuk mengidentifikasi di awal tentang kebutuhan user itu sendiri, ya. Jadi dari sisi apa yang harus kalian mampu untuk ciptakan, dan memang harus teman-teman semua memiliki yang namanya atau menjual produk dari sisi kebutuhan user itu sendiri, sehingga akhirnya dia membeli produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, kalian harus mampu untuk yang namanya memiliki rasa percaya diri di diri kalian sendiri. Jika teman-teman sendiri pun tidak memiliki rasa percaya diri yang besar untuk menawarkan produk yang kalian tawarkan dikarenakan kendala masalah kalian mengetahui harga, dan akhirnya membuat teman-teman semua menggunakan kata-kata yang juga menggunakan kata-kata yang terlihat seperti kayak ragu, bahkan ekspresi wajah, intonasi suara kalian, bahkan sampai kayak namanya bahasa tubuhnya teman-teman semua, itu akan mewakilkan tentang rasa tidak percaya diri itu dan masuk atau diterima oleh user, dan user sendiri pun akan berpikir tentang bahwasanya ini orang tidak pede dengan produk yang ditawarkannya, ada masalah apa dengan produk ini. Oke, jadi teman-teman, kuncinya kalian juga harus percaya diri sebelum menawarkan produk itu terlebih dahulu. Yang ketiga, yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah masalah kenyamanan user terhadap teman-teman semua. Karena tidak sedikit user yang bahkan mengabaikan masalah harga jika dia sudah merasakan sebuah kenyamanan dari pelayanan, dari tempat, dari masalah yang namanya teman-teman mengedukasi usernya. Itu finally akhirnya masalah harga diabaikan dan menjadikan nomor yang tidak priority. Nah, di sini teman-teman bertugas untuk menciptakan suasana bagaimana caranya kalian harus untuk yang namanya membuat sebuah kenyamanan dari user itu sendiri pun untuk tetap nyaman mendengarkan kalian. Jadi kalian jangan menyamaratakan teman-teman semua ketika waktu produk kalian dijual di harga yang lebih murah saat itu, dan teman-teman memberikan pelayanan yang sama persis saat kalian menjual produk di harga yang berbeda. Itu salah. Jadi teman-teman semua harus untuk yang namanya juga menaikkan mengenai kualitas pelayanan diri kalian sendiri dengan harga yang pastinya juga berbeda atau yang baru. Oke, itu saja informasi dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di lapangan. Sampai jumpa.